pilihan yang salah dan dapat memecah belahkan persatuan. Pemilu bukan sekedar formalitas untuk mencoblos di bilik suara dari politik uang maupun kampanye hitam dan mudah terpengaruh sama berita hoax. 5 menit dalam bilik suara, 5 tahun untuk masa depan. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga teman pemilih dalam keadaan sehat selalu. Jumpa lagi bersama saya Lia Claudia di podcast KPU Sika Menyapa. Teman pemilih, di episode spesial kali ini kita kedatangan salah satu teman pemilih yang masih muda dan cerdas yang akan ngobrol dan berbagi cerita pengalaman mengikuti kegiatan KPU Mengajar dan juga berbagi pandangan sebagai anak muda tentang pemilu. Halo, apa kabar? Baik kakak. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk hadir di KPU Sika Menyapa. Orang bilang sih tak kenal maka tak sayang. Kalau begitu boleh dong kita kenalan dulu. Baik, terima kasih kakak. Perkenalkan, nama lengkap saya Salsabila Cinta Roda Gunawan, biasa dipanggil Caca. Saya asal sekolah dari SMK Negeri 1 Maumbere, kelas 11 jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik 2. Jadi teman pemilih, Caca adalah salah satu siswi yang berkesempatan mengikuti kegiatan KPU Mengajar yang diselenggarakan KPU Sika di sekolahnya sejak 20 April yang lalu. Baik Caca, menurut kamu hal baru apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti kegiatan KPU Mengajar? Baik, terima kasih kakak. Hal baru yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan kemarin yaitu saya dapat memahami lebih dalam tentang tata cara teknis pemungutan suara di TPS, serta hak dan kewajiban saya sebagai pemilih pemula. Terima kasih kakak. Berarti menambah pengetahuan baru ya tentang pemilu dan juga tahu bahwa anak muda juga punya peran penting dalam demokrasi. Oke Caca, jadi setelah kemarin sudah mengikuti kegiatan KPU Mengajar, kira-kira pandangan Caca tentang pemilu apakah mengalami perubahan atau tidak? Iya kakak, menurut saya pandangan saya tentang pemilu itu berubah. Karena pemilu bukan sekedar formalitas untuk mencoblos di bilik suara, melainkan sarana kedaulatan rakyat untuk menentukan arah masa depan dan kebijakan untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih kakak. Wah, bagus sekali ya Caca. Jadi Caca ini akhirnya paham bahwa pemilu ini bukan tentang datang dan mencoblos, tetapi peran kita juga menentukan arah masa depan Indonesia. Nah, menurut Caca nih sebagai pemilih pemula, kira-kira apa tantangan terbesar saat menghadapi pemilu? Baik kakak, terima kasih. Menurut saya tantangan terbesarnya yaitu minimnya pemahaman tentang pemilu, informasi tentang pasangan calonnya kurang, dan mudah terpengaruh sama berita hoax. Benar sekali ya. Pemilih pemula memang sekarang sering dihadapkan dengan informasi-informasi yang bikin bingung apakah ini adalah informasi yang benar ataukah hanya hoax semata. Untuk itu kita perlu mencari informasi yang sebenar-benarnya sebelum menentukan pilihan. Terus sekali ya. Menurut Caca, seberapa penting sih melawan berita hoax dan informasi palsu saat pemilu? Baik kakak, menurut saya sangat penting. Karena berita hoax itu dampaknya sangat besar, yang bisa mengarahkan kita pada pilihan yang salah dan dapat memecah belahkan persatuan. Setuju sekali ya, apalagi sekarang di media sosial mudah sekali informasi itu tersebar. Jadi kita sebagai pengguna media sosial, apalagi anak muda, harus pintar-pintar mencari informasi. Baik Caca, apa pesan Caca untuk teman-teman pemilih pemula agar tidak golput saat pemilu? Baik kakak, pesan saya untuk teman-teman, jangan golput ya, karena satu suara kita dapat menentukan 5 tahun yang akan mendatang. 5 menit dalam bilik suara, 5 tahun untuk masa depan. Wah, keren sekali ya. Jadi benar perubahan nyata untuk masa depan dimulai dari kita datang ke TPS dan menggunakan hak suara. Jadi jangan golput ya. Baik Caca, kira-kira apa harapan Caca untuk pemilu ke depannya? Baik kakak, harapan saya untuk pemilu kedepannya, semoga pemilu berjalan dengan jujur, adil, damai, dan bebas dari politik uang maupun kampanye hitam. Amin. Semoga harapan Caca bisa terwujud ya.
Semoga pemilu kedepannya lebih jujur, damai, dan juga semakin banyak anak muda yang terlibat dalam demokrasi. Oke, baik. Terakhir nih Caca ya, apa pesan dan kesan untuk KPU setelah Caca mengikuti kegiatan KPU Mengajar? Baik kakak, pesan saya untuk KPU setelah mengikuti kegiatan KPU Mengajar kemarin yaitu programnya yang sangat luar biasa dan edukatif. Pesan saya, semoga kegiatan ini terus berlanjut dengan menjangkau generasi muda dengan cara-cara yang kreatif dan mudah dipahami, sehingga partisipasi pemilih pemula terus meningkat. Baik, terima kasih ya Caca untuk pesan dan kesannya. Semoga kegiatan KPU Mengajar ini terus berlanjut dan semakin banyak generasi muda yang tertarik dalam demokrasi. Teman pemilih, senang sekali ya obrolan kita hari ini bersama Caca. Terima kasih banyak Caca sudah bersedia hadir dan berbagi cerita di podcast KPU Sika Menyapa. Sukses terus untuk sekolahnya, terus belajar, terus berkaya, dan semoga tetap menjadi anak muda yang penuh semangat. Amin, terima kasih juga kakak. Teman pemilih, jadi kita semua setuju ya bahwa generasi muda bukan generasi yang cuek terhadap demokrasi, tapi generasi yang peduli dan siap menjadi bahan perubahan. Ingat ya, jangan golput, lawan hoaks, dan jadilah pemilih yang cerdas. Teman pemilih, sampai di sini dulu perjumpaan kita di podcast KPU Sika Menyapa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Sika. Saya Lia Claudia, pamit undur diri dari podcast KPU Sika Menyapa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.